bahwa kita akan belajar bersama dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materi kali ini adalah kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Seperti gaya dapat memperlambat gerak benda, gaya dapat mempercepat gerak benda, atau bahkan membuat benda berhenti. Lalu, gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Contoh gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda adalah yang pertama, gaya otot, yang kedua, gaya pegas, lalu ada juga gaya mesin. Yuk kita sama-sama bahas bersama-sama pengaruh dari gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, kita bahas tentang gerak yang timbul karena adanya gaya otot. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa gaya otot adalah gaya yang timbul akibat dari kontraksi dan juga relaksasi otot. Gaya otot biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti bermain bola, melakukan aktivitas seperti memindahkan meja, memindahkan kursi, juga bermain jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Yang kedua, gerak timbul karena adanya gaya pegas. Seperti yang sudah kalian tahu, gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya tarikan dan dorongan terhadap benda elastis. Benda elastis merupakan benda yang apabila dia dikenakan gaya terhadapnya akan berubah, lalu akan kembali seperti semula apabila gayanya itu dihilangkan. Contoh penggunaan gaya pegas yang menghasilkan gerak adalah pada saat kita contohnya bermain trampolin, bermain ketapel, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah gerak timbul karena gaya mesin. Gerak dapat timbul oleh gaya yang dihasilkan oleh mesin. Contoh gerak yang timbul dihasilkan oleh gaya mesin adalah seperti pada roket. Roket dapat terbang karena panas yang dipancarkan pada bagian ekor roket tersebut sehingga menimbulkan gaya angkat ke atas pada roket tersebut. Lalu yang selanjutnya, helikopter yang terbang. Helikopter dapat terbang ternyata akibat dari gerakan baling-baling helikopternya. Lalu yang terakhir contohnya adalah pada kapal. Kapal dapat bergerak maju akibat dari baling-baling yang bergerak sehingga dapat mengakibatkan kapal bergerak maju. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan gaya dan gerak dengan energi. Anak-anak, gaya yang bergerak tersebut ternyata mengandung energi. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut dengan energi kinetik. Nah, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda tersebut, maka energi yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, contoh dari aplikasi gaya dan gerak yang menghasilkan energi ini adalah pada penggunaan panah. Pada saat kita menggunakan panah, kondisi ketika panah ini kita tarik, lalu karetnya itu merenggang, yang dimana kita tahu bahwa karet ini merupakan salah satu benda elastis. Di sini ada timbul yang dinamakan dengan energi pegas. Lalu ketika panah ini dilontarkan, panah tersebut bergerak, maka energi yang sedang bekerja adalah energi kinetik. Oke, terima
terima kasih anak-anak. This is the end of my presentation. Nah, tugas kalian di rumah adalah kalian mengerjakan latihan ulangan bab 4 halaman 69 sampai halaman 70 bagian A dan D. Dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih anak-anak.